Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali marilah kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi guru penggerak angkatan 7 yang akan dilaksanakan Bu Yuli. Jadi nanti sebelum acara dimulai kami mohon untuk Bapak Ibu untuk dapat mengikuti dengan baik karena acara ini sangat penting untuk kegiatan guru penggerak angkatan ke-7 yang akan disampaikan untuk Bu Yuli. Untuk itu kepada Bu Yuli sepenuhnya waktu sepenuhnya kami berikan. Monggo Bu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu dan guru, mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya. Ya, jadi di sini langsung saja, saya bukan bermaksud menggurui di sini. Saya hanya akan membagi sedikit ilmu yang sudah saya laksanakan selama mengikuti program guru penggerak dalam modul 1.4, yaitu diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Ya, jadi untuk budaya positif itu sendiri, ya Ibu, kita telah ketahui bahwa kata budaya itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai culture ya, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Di sini dapat disimpulkan bahwa budaya itu merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Ya, jadi di sini ada sekelompok orang, artinya kita kan di sekolah ini satu kelompok ya Bu, atau satu komunitas, dan budaya itu sendiri kita harus laksanakan karena nantinya akan turun temurun ke murid kita, pasti akan dibawanya sampai di pendidikan yang selanjutnya nanti. Sebenarnya budaya positif ini juga sudah banyak kita lakukan di sekolah kita ya Bu, seperti pembiasaan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, kemudian literasi ya Bu, literasi sebelum kita mulai pelajaran. Ya, selanjutnya budaya positif itu ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah berpihak pada murid. Nah, di sini Bu, artinya keyakinan kelas itu seharusnya kita lakukan itu kita musyawarahkan dengan murid, maunya murid itu yang seperti apa, seperti itu Bu. Kadang kan kita hanya membuat suatu keyakinan itu dengan menurut kita sendiri, tanpa kita menanyakan kepada murid, inginnya murid itu yang seperti apa. Nah, yang sebenarnya itu setelah saya pelajari di modul 1.1 itu Bu, seharusnya kita tuh tanyakan dulu apa sih maunya murid itu yang seperti apa, seperti itu Bu. Jadi tahapan-tahapannya di sini ada 5. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir restitusi. Ya, artinya disiplin pribadi ya yang Bu, yang pertama di sini. Disiplin kita tuh pasti selalu menerapkan ingin muridnya disiplin. Nah, disiplin itu kerap kali hubungannya dengan hukuman. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Apabila ada agar anak-anak disiplin, pasti kita hubungannya nanti pasti ada hukuman. Nah, ternyata Bu, Bapak Ibu, hukuman di sini sangat tidak dibenarkan. Karena anak-anak seperti ini Bu, dia tidak akan ada dari dirinya sendiri muncul ya, bahwa nanti dia tuh akan melaksanakan apa yang sudah kita yakini tadi, kita buat apa tata tertibnya. Tetapi dia hanya melaksanakan
menghindar dari hukuman. Ya, jadi dia tidak akan mendatangkan dari dirinya sendiri. Pasti dia nanti contohnya contoh kecil. Mereka melaksanakan upacara memakai topi, dasi, kaos kaki. Nah, di situ dia berpikir kalau nggak pakai topi, dia pasti dihukum, ya kan? Nah, semestinya tidak seperti itu. Dan disiplin diri di sini harus muncul dari dirinya sendiri. Jadi tidak perlu adanya hukuman. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini pasti anak-anak itu melaksanakan apa yang kita suruh. Pasti yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan agar tidak dihukum, ya kan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, pasti kan kalau kita lihat anak yang disiplin, kita berikan penghargaan. Nah, di sini juga sebenarnya tidak boleh Bu kita memberikan penghargaan kepada siswa seperti itu Bu. Selain hukuman, penghargaan juga tidak boleh. Nantinya dia akan melakukan kedisiplinan itu hanya dengan agar mendapat penghargaan atau imbalan seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang perlu kita tunjukkan ke anak itu bahwasanya mereka itu melakukan disiplin positif itu di sini, di nomor 3 ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Seperti itu Bu. Selanjutnya, ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan yang sudah kita bahas tadi. Ya, artinya keyakinan kelas kita mulai ya Bu dari kelas dulu. Misalnya di kelas itu kita tuh maunya seperti apa, belajarnya seperti apa. Seperti itu kita tanya dulu ke anak. Apa nanti konsekuensinya juga kita buat bersama-sama. Jadi bukan semata-mata gurunya yang ini. Nanti kan biasanya seperti ini, yang tidak melakukan piket hukumannya membersihkan WC ya Bapak Ibu ya. Ya, artinya hukuman di sini itu isinya menyakiti siswa, baik jasmaninya maupun rohaninya seperti itu. Jadi ini pentingnya keyakinan kelas itu kita harus buat bersama-sama bersama siswa. Kemudian ya, setelah tadi kita caranya begini Bu ya. Caranya kita kasih kertas satu-satu maunya anak itu gimana. Ya, misalnya yang satu apabila tidak melaksanakan piket seperti ini konsekuensinya. Nah, itu nanti mereka akan melaksanakan dengan dari dirinya sendiri seperti itu Bu. Kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama penghukum. Nah, posisi sebagai penghukum ini adalah posisi yang paling sering atau yang selama ini telah kita laksanakan. Ya nggak Bapak Ibu? Ya, pasti menghukum ya. Nah, artinya penghukum ini di sini dijelaskan menyakiti hati siswa ya. Tidak mungkin kita menghukum anak itu dengan nada lembut, ya kan? Pasti kalau kita marah misalnya Aldi lagi, nah, pasti dengan nada tinggi ya, nada tinggi dan galak, nah, seperti itu. Nah, ini yang sering kita lakukan selama ini. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini pada posisi ini seorang guru akan bersuara lebih lembut suaranya, tetapi di sini membuat murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang yang disayangi. Contohnya seperti ini, Aldi, kamu tuh seharusnya tadi jangan setiap hari kamu tuh bikin ulang terus. Sepertinya bagus ya Bu dengan nada lembut. Misalnya seperti tadi, kok setiap
Ya, ini juga kelihatannya sih bagus, tapi juga tidak diperbolehkan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, teman. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Ya, dalam posisi ini guru itu tidak menyakiti murid. Ya, posisi ini tidak menyakiti murid. Biasanya seperti ini. Contohnya, Bu. Misalnya kita ini ke murid seperti ini. Nggak apa-apa, nanti pasti kalau sama Bu Pren nggak apa-apa, Bu Pren pasti nggak akan marah, seperti itu. Kita juga pernah kan seperti itu ya, Bu ya. Ya, jadi mereka itu jika guru seperti ini tidak akan membantu murid, ya, tidak akan membantu murid. Mereka pasti, nanti kan juga nggak bakal marah kalau sama Bu Pren, sama Bu Ro, sama Bu Yatimah. Kata Bu Yuli aja, kalau Bu Pren itu nggak pernah marah. Nah, seperti ini ya contohnya ya, sebagai teman. Yang keempat, pemantau di sini kita hanya memantau, Bu. Misalnya hari Senin kita berdiri di lapangan, gitu kita memantau saja. Misalnya, ada si Azan misalnya, si Azan nggak pakai topi, kita pantau aja, kita terus langsung kita tegur, Azan, kamu nggak pakai topi ya. Nah, di situ pasti kita udah tahu konsekuensinya pakai topi bagaimana. Nah, di sini yang dianjurkan itu posisi kontrol guru itu adalah yang kelima, yaitu kita sebagai manajer. Memang agak berat, Bu, ya di sini sebagai manajer di sini posisi yang paling ideal ya, yang paling dianjurkan. Di sini kita mempersilahkan kepada murid agar menemukan solusinya sendiri dalam melaksanakan apa yang sudah mereka tidak dilakukannya tadi, tata tertib atau keyakinan tadi. Nah, di sini biar mereka murid itu mencari solusinya sendiri. Nah, memang agak sulit ya, Bu. Kita terkadang udah emosi, udah ini, udah gitu. Tapi di sini malah kita disuruh kita menanyakan dulu ya. Di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka itu disuruh menyadari apa itu kesalahannya mereka. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi, Bu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini nanti mari kita coba lihat ya contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, Bu. Berhentikan dulu makanya, lanjutin kerjaannya ya.
Ataukah masih di dalam tas? Iya Bu, tapi saya ketinggalan. Oh iya, nggak apa-apa. Pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Seperti minggu lalu, teman kamu juga ada kan yang tidak memakai topi? Tapi saya takut dihukum Bu, saya malu. Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Iya Bu, saya tadi baru kesiangan dan saya terburu-buru berangkat ke sekolah karena hari ini upacara. Nah, berarti Mbak Zahira tidak terlambat datang ke sekolah, hanya ketinggalan topinya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mbak Zahira tidak membawa topi, kira-kira melanggar keyakinan kelas dan prinsip kamu apa tidak? Iya Bu, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saya tidak disiplin waktu Bu. Mbak Zahira udah tahu kan kalau disiplin waktu itu penting atau tidak? Penting Bu. Kira-kira tindakan apa yang akan Mbak Zahira lakukan? Saya akan bangun lebih awal dengan alarm supaya bisa mempersiapkan semuanya. Bagus, kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang mandiri dan disiplin waktu Bu. Ya, bagus. Kalau begitu, Mbak Zahira silakan kembali ke barisan dan mengikuti upacara. Bu, nama saya Naila Firani, saya dari SD Negeri 1 Segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan ya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, demikianlah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat kepada Bapak dan Ibu guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semangat kita bersama untuk melakukan perubahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.